Selamat pagi yang indah, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Apa kabar sahabat, teman-teman, rekan sepelayanan, rekan seperjuangan, rekan sejawat hari ini? Tetap selalu bersemangat dan selalu mengucap syukur, tidak lupa selalu berdoa. Apapun situasi keadaan kita saat ini, sekalipun kita sedang banyak pergumulan, kita sedang terpuruk, hari ini tetap selalu kuat dan selalu antusias. Kami bersama tim di pagi yang indah ini berangkat perjalanan menuju Martapura dan sekitarnya, karena di sana ada yang harus kami jumpai, ada pelayanan juga di sana. Jadi kegiatan kami nih ya teman-teman, kalau hari Minggu lebih banyaknya di lapangan, di rumah-rumah, di desa-desa, di pinggir-pinggir jalan, di pasar-pasar, di kolong-kolong jembatan. Kadang orang tuh sering bertanya, ibu sih nggak pernah kelihatan setiap hari Minggu itu, kok nggak pernah kelihatan batang hidungnya di dalam gereja. Kemana aja sih ibu ini? Cari Tuhan dong bu, cari perkenanan Tuhan dong bu. Itu sering sekali saya berjumpa dengan orang-orang yang selalu mempertanyakan, ibu ini kok nggak pernah ke gereja ya tiap hari Minggu gitu. Iya, jadi kami ini ya, kalau hari Minggu maupun dari hari Senin sampai hari Sabtu, kami ini lebih banyak di lapangan ya saudara-saudara. Di desa-desa, kami ini dari rumah ke rumah, kami mengunjungi ke penjara, kami tengok, mengunjungi orang yang sedang terpuruk, orang yang sedang sakit hari ini, orang yang tidak mempunyai pengharapan, mereka yang lapar. Jadi itulah kegiatan kami sehari-hari ya, para sahabat. Jadi kalau namanya kita mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, itu bukan hanya di dalam gereja saja. Dimanapun, sekalipun kita berada di kolong jembatan, di sana pun ada hadirat Tuhan, ada malaikat Tuhan, ya, ada perkenanan Tuhan, ada Tuhan di sana. Ketika kita berjumpa dengan setiap orang yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, dia tidak bisa bangkit, tidak bisa bangun dari keberadaan hidupnya, yang dia saat ini sedang mengalami sakit, mungkin dia sedang menderita kesusahan, kesulitan dalam bentuk apapun. Ketika kita mengunjungi mereka, itulah sesuatu kebangkitan, kebangunan bagi mereka yang sedang terpuruk. Dengan iman, melalui kehadiran kita, ya, kita datang memberikan motivasi, kekuatan bagi dia, kita mendoakan mereka. Ya, di sanalah ada hadirat Tuhan, ada perkenanan Tuhan. Jadi bagi teman-teman yang selalu bertanya-tanya, kemana sih Ibu Marliana ini yang nggak pernah kelihatan ada dalam gereja? Cari dong Tuhan, cari dong perkenanan Tuhan. Jadi saat ini ya kita harus memiliki pola pikir, cara kita berpikir tentang pengenalan kita dengan Tuhan itu seperti apa sih sebenarnya, keimanan kita itu, tingkat keimanan kita tuh seperti apa sih sebenarnya ya. Jadi harus perlu kita bangun setiap hari keintiman dengan Tuhan, supaya cara berpikir, pola pikir, mindset, paradigma kita tuh diubahkan oleh Tuhan, sehingga ketika kita melihat dalam kehidupan sehari-hari kita ini, sebagaimana Tuhan memandang dan Tuhan melihat kita, seperti itulah kita juga memandang dan melihat dari kehidupan sehari-hari kita. Kita melihat juga keimanan kita, kita melihat juga cara kita berpikir yang namanya untuk mencari Tuhan tuh seperti apa sih. Sekalipun kita ada di dalam rumah kita sendiri, di dalam kamar kita sendiri pun, ketika kita selalu membangun hubungan pribadi, hubungan intim kita bersama dengan Tuhan, itulah sudah dikatakan kita beribadah. Kita dikatakan mencari perkenanan Tuhan, mencari Tuhan yang tanpa orang melihat itu. Kalau kita rajin aja setiap hari juga pergi ke gereja, setiap hari tidak pernah alpa kita ada di dalam gereja, tapi kalau di rumah pun kita doa makan saja kita tidak bisa. Di rumah pun kita tidak pernah mau berdoa, tapi kita setiap minggu ada di dalam gereja. Jadi sebenarnya yang dikatakan kita mencari Tuhan itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya, yang menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita menampilkan terang Kristus, kita menjadi garam dimanapun kita berada dari hari Senin sampai hari Sabtu itu, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu untuk mencari perkenanan Tuhan. Dan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam badai kehidupan, persoalan hidup, permasalahan hidup, kita tetap tegar
agar kita tetap mampu dan kita tetap kuat untuk menghadapinya. Kita diberikan kemenangan oleh Tuhan sehingga kita menjadi bagian pemenang dalam kehidupan kita. Lalulah pada hari Minggunya kita pergi ke gereja, ibadah untuk merayakan kemenangan itu. Dari keseharian kita tadi, kita sudah bisa melewati setiap masalah pergumulan hidup kita. Lalu di gereja itu kita datanglah merayakan hari kemenangan Tuhan, bersorak-sorak, bertepuk-tepuk tangan, bernyanyi. Kita di sana berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu juga dikatakan ibadah. Dan ibadah sejati juga dari hari Senin sampai hari Sabtu yang menjadi gaya hidup kita setiap hari. Ya, melalui semua aktivitas kegiatan kita, mengerjakannya seperti untuk Tuhan dengan tulus, ikhlas, tidak bersungut-sungut. Ya teman-teman, itu jadi yang dibilang mencari perkenanan Tuhan, mencari Tuhan itu dimanapun kita berada, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bukan hanya setiap minggu kita rajin terus ada di dalam gereja, lalu setiap hari di rumah kita nggak pernah juga mau berdoa, misalkan gitu, doa makan aja kita nggak bisa. Ketika ada masalah badai kita rapuh, kita tumbang. Ya, nah jadi yang lebih terpenting adalah setiap harinya kita tetap kuat menjalani tantangan-tantangan hidup. Nah, kalaupun hari Minggu nih, teman-teman yang selalu bertanya-tanya nih, nggak pernah lihat saya ada dalam gereja, dia bilang kok nggak cari perkenanan Tuhan. Nanti kalau kamu mati, apa kamu masuk sorga ke apa? Kan selalu menyampaikan seperti itu ketika jumpa dengan saya ini ya. Apakah saya ada di gereja nih, misalnya saya hari Minggu nih ibadah di gereja, apa saya harus laporan? Saya harus absen? Absen, Bu, Pak, nih saya hari ini hari Minggu ada di dalam gereja, apa saya harus selalu memberitahu? Terus jam berapapun, itu kan dalam sehari itu kan ada ibadah tuh, ibadah berapa kali, jam sekian sampai sore itu. Nah, saya ibadah jam berapapun, misalkan saya ngambil jam sore, apa saya harus laporan? Apa harus saya memberitahu seperti itu? Absen. Ataupun saya duduk di pojok, di sudut-sudut maupun di paling belakang. Ya, jadi kita yang dibilang ibadah itu sebenarnya setiap hari yang menjadi gaya hidup kita. Kita suka berdoa, membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Setiap kegerakan kita itu dikatakan ibadah. Kita pergi mengunjungi orang sakit, walaupun di hari Minggu kita datang ya, tengok orang-orang yang sedang terhilang, terpuruk hari ini, kita berikan kekuatan, kita sampaikan doa, firman kita sampaikan kepada orang-orang yang kita kunjungi di rumah-rumah. Itu juga dikatakan ibadah dengan tulus, ikhlas, tidak menuntut imbalan atau balasan. Ya teman-teman, ya selalu semangat lah, selamat beribadah di hari Minggu ini, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Gak apa-apa sharing-sharingnya kita. Selamat. Kami ini posisi sudah berada di bandara ya Pak. Iya ya, bandara kan Bu ini? Iya, bandara Banjarbaru kan? Bandara Banjarbaru. Oh, kokonya ikut juga nanti di sana, Bu. Mana? Ikut kita ke sana. Yang enggak, kalau saya gerak ya kami masing-masing. Ini Bapak sopir. Oh ya, ikut. Wah, mantap nih. Mereka sibuk masak. Masak. Oh. Siap Bubur kacangnya ya. nah. Saya habiskan dulu ini, habiskan bandaranya. Kita sharing-sharing santai bola. Ya. Kemarin kan belum terjawab mengenai yang puasa. Mungkin Ibu boleh sharing, sampaikan nih menurut pengertian
pribadian Ibu lah selama ini tentang berpuasa tuh seperti apa sih Bu? Kalau saya gini kan, kalau mengumpati firman Tuhan kan ada yang 40 hari, ada yang puasa Esther, ada yang puasa Daniel. Karena di satu puasa itu kan sebetulnya komit kita sama Tuhan kan. Contohnya gini, ini nggak tahu lah ya, pasti orang akan nganggap saya sesat ya. Jadi gini, puasa gini contohnya, saya suka nonton film drama Korea. Nah, kalau seandainya nih, saya komit sama Tuhan, saya mau nih, hari ini saya puasa nonton drama Korea, itu juga termasuk puasa loh. Itu menurut saya ya, kayak contohnya gini kan, puasa itu kan untuk menekan kedagingan kita kan. Bukan lewat makan dan minum doang. Nah, saya bilang gini, Tuhan, ada juga yang puasa gini. Saya puasa dari malam gitu kan, malam nggak makan dari jam 8 sampai jam 12 siang saya buka. Jadi sebenarnya bukan lama atau tidaknya waktu kita menahan lapar, tapi gimana komit kita sama Tuhan, untuk taat kita sama Tuhan. Tuhan, saya mau ini loh. Itu loh arti puasa. Contohnya, saya suka drama Korea. Nah, saya bilang sama ini, Tuhan, saya hari ini mau puasa drama Korea. Boleh dong Kak? Nah, itu sih kalau di situ, tapi nggak tahu lah pemahaman. Itu pemahaman saya sih. Kalau mau dianggap sesat ya gitu. Nggak ngerti lagi. Walau-walau pada orang. Kemarin itu kan pertanyaannya, Ibu kalau mau pelayanan Puasa. biasanya kan puasa dulu. Ya. Itu pertanyaannya. Nah, jadi itulah yang saya terapkan Bu selama saya pelayanan. Itu betul nggak? Sebetulnya gimana sih pemahaman puasa juga saya? Nah, iya sebenarnya kalau puasa itu kan kalau cuma dia berpuasa hanya karena menahan tidak makan dan tidak minum, hanya menahan itu saja dalam sehari, lalu waktunya lalu makan lalu bukaan gitu kan, ya itu kan sebatas tidak kuat menahan tidak makan dan minum. Iya. Nah, yang dibilang puasa itu sebenarnya dari keseluruhan kehidupan sehari-hari kita, setiap hari itu kan, bukan cuma sebelum pelayanan. Jadi saya mau pelayanan besok, saya harus puasa hari ini. Ya kan, bukan itu yang kami terapkan. Kayak gitu. Patokannya nggak makan minum lagi. Jadi patokannya itu bukan saya besok mau pelayanan, tapi berarti hari ini saya harus puasa. Jadi nggak seperti itu. Jadi saya mengambil puasa itu setiap hari, mau pelayanan kah, mau tidak pelayanan kah, itu setiap hari harus puasa. Nah, puasa itu bukan hanya kita memikirkan, oh aku tidak makan dan tidak minum, tapi dari keseluruhan kedagingan kita, menahan keseluruhan daging kita itu. Nah, dari berbagai macam hawa nafsu berbentuk apapun, setiap hari kita harus berpuasa. Nah itu, jadi bukan karena mau berangkat pelayanan besok lalu aku hari ini puasa. Bukan apa? Karena kan itu apa namanya? Jadi kesannya itu tidak makan tidak minum kan Bu? Iya. Iya kan? Rutinitas. Artinya tuh berarti nggak makan nggak minum nih hari ini nih. Kayak kan kesan jadi begitu. Seharusnya kan kita puasa ya setiap hari kita berpuasa nih dari semua macam kedagingan kita. Ya, menahan segala macam hawa nafsu. Nih, terus kalau dibilang mau pelayanan setiap hari, sebenarnya kita pelayanan di dalam gaya hidup setiap hari kita itu. Kita cuci piring pun di dalam rumah itu juga pelayanan selama kita tidak bersungut-sungut. Nah, artinya kita sudah mengerjakan segala sesuatunya, kerjakanlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, itu pelayanan. Nah, kenapa harus setiap hari berpuasa? Ya kan Bu? Nah itu makanya saya puasa bukan berarti kita jadi kesannya tuh nggak makan nggak minum lalunya pasti. Makanya saya mau balas lewat WA panjang nanti kisah, ya bilang nanti aja kita sharing. Sebenarnya saya terintimidasi kan gini kemarin tuh kan terintimidasinya bukan karena dari ibu, dari mama saya. Kamu nggak puasa ya gitu. Makanya saya tanya ibu biasanya kalau puasa nggak sebelum pelayanan tuh biasa puasa kan gitu bahasa di WA itu. Karena puasanya kan saya jam 12 buka gitu. Nah itu, jadi pasti sudah arahnya kan nggak makan nggak minum kan Bu. Lalu hanya itu aja yang kita paham kan. Nah jadi yang lain-lain kita nggak pikir. Harusnya kan kita
kita pikir secara global, keseluruhan firman Tuhan itu kayak gitu. Makanya setiap hari itu yang mau pelayanan kah enggak kak ya, dibilang mau pelayanan enggak, itu setiap hari kita melayani sebenarnya. Iya. Baik kita cuci piring, kita masak, Kayak kita ke pasar, mau ke pasar, melangkah dari berinteraksi pintu. sama orang, Nah itu pelayanan sudah Bu. sama customer. Itu penginjilan juga kan sudah. Nah bukan selalu berpikir kita penginjilan tuh harus membawa orang jadi Kristen terus bawa orang masuk dalam gereja lalunya itu aja yang dipikir. Anak saya komen, Mama gini apa? Mau menjadikan mereka Kristen? Enggak, saya bilang. Nah, itu pemahaman anak saya hampir sepaham sama saya. Cuma kan, Nah, terus masalah dia nanti menjadi orang Kristen atau tidaknya itu waktunya Tuhan. iya, karena kan Tuhan yang menarik. Pasti akan ada kesaksian suatu ketika, suatu saat itu entah di mana dia bersaksi kah, itu buahnya melalui pelayanan orang tuh tadi, melalui pelayanan hamba Tuhan tuh tadi. Kan dibilang kan ada yang menanam, ada yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Iya. Itu saya percaya. Waktu dia ditumbuhkan oleh Tuhan, entah nggak tahu di mana kan, nanti di gereja mana kah dia tiba-tiba mencungol, dia datang ke gereja ibadah. Kalau dia tergerak hati tersentuh di jamaah Tuhan kan, nah itu. Nah itu yang dibilang kita melayani itu bukan karena mau dilihat manusia. Kalau bisa dibilang kayak, kan saya dari basic itu Buddhis kan. Nah, saya itu ditangkap Tuhan itu di Aceh kan. Ketika saya sudah punya anak pertama. Nah, jadi ada kadang-kadang saya berpikir saya bukan Kristen dari lahir. Tuhan saya nggak ngerti lah, maksudnya tata cara itu ibadah ini nggak ngerti Tuhan karena saya basicnya Buddha. Tapi saya percaya karena segala sesuatu yang dari hidup saya sejak tsunami, sejak saya terima Tuhan, saya melahirkan anak yang kemarin tuh kan, yang perempuan itu kan lahir di Aceh itu. Dalam hidup saya tinggal di Aceh, penyertaan Tuhan itu luar biasa. Sampai tsunami, sampai sekarang gitu. Jadi apa yang saya lakukan itu cuma ucapan syukur saya sama Tuhan. Bukan mengkristenkan orang Kristen, karena saya percaya itu Tuhan yang melakukan. Itu waktunya Tuhan itu pasti tergenapi. Ya, saya sudah tua nih jadi tangkap Tuhan kan. Saya budi saya kental dulu. Buddha saya kental. Sampai ada satu yang nginjilin saya gitu kan, orang China Aceh gitu kan. Sampai saya bilang gini, ini ngapain orang Kristen datang-datang ini, saya bilang. Sampai segitunya loh. Tapi kalau Tuhan yang sudah tangkap nggak ada bisa lepas lagi gitu. Gitu sih. Iya. Yang harus kita terapkan sih sebenarnya melalui pelayanan kita itu melalui gaya hidup kita ya, yang pastinya menjadi terang itu tadi, menggarami kan, harus jadi habit kan. Orang yang lagi terpuruk sedang apa istilahnya itu ya, teman saya ada bilang istilahnya lupa sih. Coba lihat Bu lah, kan kebanyakan orang kalau ini kembali ke berpuasa tadi, kebanyakan orang berpuasa sehari, dia berpuasa tapi dia sehari tidur juga sehari, nunggu waktunya nanti sore makan minum, Itu bisa bukaan. Nah ya kan, setelah selesai bukaan bar lagi dia makan ini satu meja tuh dimakan semua, isi yang ada di atas meja tuh misalnya Bu, semua dimakan. Apa itu yang berpuasa sih Bu? Kayak gitu. Nah karena sehari sudah berpuasa, terus supaya bisa menahan lapar, nggak terasa lapar, lalu tidur seharian. Seharusnya kan sehari itu diisi waktu dengan hal-hal yang rohani, merenungkan firman Tuhan kah, ya kan, berdoa, sharing-sharing tentang kebaikan Tuhan kah, hal-hal yang memperbaiki diri. Bukannya tidur seharian lalu waktunya jam sekian buka nih harus makan minum. Setelah itu apa yang ada di meja makan semua itu dihabisin sekaligus. Nah itu kadang pemahaman puasa di situ kebanyakan tuh Bu. Betul. Ya loh. Betul. Semua jadi dimakan. Apa aja kan? Makanya kenapa saya, yaitu yang kita terapkan tuh mengambil hikmat dari firman Tuhan itu, arti berpuasa itu ya setiap hari menjadi gaya hidup kita itu. Kita Banyak bisa lah kadang-kadang
pengajaran ini, atau kadang-kadang kan dilihat gini, kita ikut Tuhan karena kita sembuh dari penyakit, kita ikut Tuhan karena kita diberkati gitu kan. Tapi kan sebetulnya nggak gitu kan Kak. Itu kan kayak kesembuhan, berkat itu kan menyertai kan, bonus nah, dari itu. iya. Tapi ya kadang-kadang pola pikir orang beda-beda kan. Iya, dia Ke kiri, ke arah Martapuranya loh. Ini Martapura kan? Iya. Nah, ya, ke kiri. kami sudah memasuki Martapura ini sambil sharing-sharing sepanjang jalan kami ini. Tentang kehidupan. Iya, tentang pengalaman bersama dengan Tuhan nih. Tuhan itu baik. Nah, makanya tadi saya lanjutin ya, Ibu sampaikan mengenai Saya sekalian ngambil map ya Kak. iya, orang bersaksi mengenai kebaikan Tuhan, dia bersaksi berkati Tuhan, dia bersaksi karena disembuhkan Tuhan. Ya karena itulah bukti nyata kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tapi bukan menjadi patokan kita. Menjadi patokan tuh begini, kita nih hanya mencari kesembuhannya aja. Nah, setelah kita diberikan kesembuhan lalu cukup puas sebatas di situ saja, lalu kita tidak mau cari Tuhan lagi, selesai puas cukup di situ, kan bukan hanya sebatas itu aja. Yang Tuhan mau itu kan kita terus bergantung, mengandalkan Tuhan setiap hari, bukan hanya sebatas kita sudah diberi kesembuhan, bukan hanya sebatas kita cukup diberkati oleh Tuhan. Ya memang itu karena penyertaan Tuhan nyata kan, Tuhan menyertai hidup kita, makanya Tuhan nyatakan kuasa mujizatnya dalam hidup kita. Tapi yang Tuhan mau itu setiap hari kita harus mengandalkan, melibatkan Tapi Tuhan. kalau ada kita ke kanan nanti kalau kita dulu lurus. Inilah kota Martapura. Ini saya lahir di sini loh Kak. Martapura. Ya. Habis itu tapi besarnya Banjarmasin atau Surabaya. Belok kanan, belok kiri. Belok kiri. Belok kanan menuju Jalan Ahmad Yani. Belok kiri ke Jalan Ahmad Yani. Belok kanan ke Jalan Pendidikan. Kita ke pasar aja dulu lah. Di mapnya. Belok kanan ke Jalan Pondok Permata. Belok kiri di Gang Sanubari. Belok kanan ke Jalan Sekumpul. Kita ke pasar aja dulu kalau startnya. Pasar terus ya. Iya terus. Ada nanti kita cas di Karangintan. Sayang momen kita ini kada diambil lobet. Ini ada beli apa bawa itu stok kontak itu. Iya. Kita ambil arah situ aja dulu. Yang taksi itu kan. Masuk sana kah? Jadi playlist dan lagu favoritmu dalam urutan apa saja, dan download lagu untuk didengarkan offline tanpa jeda iklan. Dengarkan musik tanpa gangguan. Ketuk banner untuk mempelajari selengkapnya.
Atau ngambil yang sana aja, gang sana aja. Yang Dulu mama saya tokonya daerah sini, Bu. ini apa nanti? Mau ke daerah sana, Kak? Sekarang dijual sudah.